keyakinan kelas. Jadi kalau sudah ditulis harus dilaksanakan. Sudah ya? Sudah selesai? Kalau sudah, nanti keyakinan yang sudah kalian tuliskan di kertas masing-masing ditempelkan pada kertas yang guru tempel bukan. Ya, di papan tulis ya. Nanti guru tempel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri Kemiri 6, Ibu Dwi Latifah, SPD SD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan SD Negeri Kemiri 6. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan nikmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini tanpa suatu halangan apapun. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Agung junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan sapaannya besok di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, kita berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan Diseminasi Aksi Nyata Modul 1.4 Budaya Positif. Semoga acara tersebut bisa berjalan lancar tanpa halangan. Saya selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kemudian yang kedua, inti penyampaian materi diseminasi Modul 1.4 Budaya Positif. Dan yang ketiga, penutup. Di kala acara kegiatan pada hari ini, kita buka membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, inti, yaitu penyampaian materi diseminasi Modul 1.4 Budaya Positif yang akan disampaikan Ibu Kori Adelina Fitriani SPD. Kepada Ibu Kori Adelina Fitriani, saya persilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri Kemiri 06 Ibu Dwi Latifah SPD SD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Kemiri 06. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini tanpa suatu halangan apapun. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Agung junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin.
Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankanlah saya berdiri di depan ini mohon izin untuk menyampaikan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang merupakan program dari pendidikan calon guru penggerak angkatan 6. Sebelumnya saya mohon maaf, mungkin bukan untuk menggurui nggih Bapak Ibu nggih, tapi hanya untuk sharing, sekedar share pengalaman ketika saya mengikuti kegiatan program guru penggerak ini. Salam dan bahagia adalah slogan dari guru penggerak yang kita selalu haturkan ketika dalam suatu kegiatan. Bapak Ibu guru hebat SD Kemiri 06, mari belajar bersama, mari kita berkolaborasi, mari kita saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta. Pada kali ini, materi yang mungkin saya ingin share dengan Bapak Ibu guru semua yaitu tentang modul 1.4 yaitu budaya positif, di mana di sini ada perubahan paradigma belajar. Jadi perubahan paradigma belajar itu dari yang dulu pembelajaran itu dilakukan secara mungkin boleh kita katakan ceramah atau fokus dari pembelajaran adalah di guru. Tapi untuk pembelajaran zaman sekarang itu fokus pada pembelajaran kita adalah pada murid atau boleh kita katakan berpihak pada murid itu Bapak Ibu. Kemudian di sini ada disiplin positif, ada kebutuhan dasar manusia dan motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Mungkin dari hal-hal yang ada di depan ini mungkin ada yang mungkin sedikit asing ya Bapak Ibu. Ada restitusi itu apa, keyakinan kelas itu apa, segitiga restitusi, posisi kontrol, dan nanti kita bahas bersama-sama pada kegiatan siang hari ini. Nah sekarang sebelum masuk ke materi selanjutnya, ada hal-hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Ibu guru semua. Apakah Anda setuju dengan pernyataan, ada 3 pernyataan Bapak Ibu. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu setuju dengan hal tersebut? Iya, bisa tidak, kata Ibu Dwi Latifah. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah Bapak Ibu setuju? Bisa iya, bisa tidak lagi. Setuju, ada yang bilang setuju, ya. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Iya. Biasanya kita laksanakan ketika belajar di kelas. Ayo nanti kalau maju dapat bintang atau apa? Nggih, betul Bapak Ibu? Pernah dilakukan nggih? Kalau boleh kita katakan penghargaannya berupa reward, nggih ya. Nah, saya tidak akan menjawab langsung dari 3 pertanyaan pemantik ini, tapi kita akan bahas bersama-sama Bapak Ibu. Nah, yang pertama pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran ini dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Mungkin Bapak Ibu yang sudah mengikuti Fintech IKM berdiferensiasi sudah tahu ya Bapak Ibu ya? Berdiferensiasi sudah ya. Berdiferensiasi itu apa? Pembelajaran yang berbeda-beda. Iya, mungkin boleh kita katakan pembelajaran yang berbeda-beda. Kenapa kok berbeda-beda? Karena dari kata different. Iya, benar Bapak Ibu. Different artinya berbeda. Iya, pembelajaran yang dilakukan itu adalah pembelajaran yang disesuaikan dengan bakat minat siswa. Jadi siswa yang mungkin boleh kita ingat kembali bahwa penangkapan materi dari siswa itu berbeda-beda ya Bapak Ibu. Ada yang siswa yang lebih paham ketika dia melihat secara visual.
Ada juga siswa yang lebih paham ketika dijelaskan atau mendengar penjelasan dari guru. Ada siswa yang paham jika harus mendengarkan dan harus melihat. Nah, itu sesuai dengan bakat atau minat dari siswa tersebut. Nah, itulah pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga setiap siswa nanti belajar sesuai dengan kebutuhan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada 6, apa saja Bapak Ibu? Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Ada beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berkebinekaan global. Kemudian bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, iya, dan mandiri. Kita lanjutkan Bapak Ibu, disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi anak kadang ketika mendapatkan suatu peraturan itu tidak mesti dia menganggap bahwa hal tersebut adalah suatu keharusan. Jadi kayak istilahnya memaksa. Jadi kadang ada anak yang merasa tidak nyaman. Nah, ini disiplin positif sebagai pendidik, tujuan kita adalah mewujudkan murid yang mempunyai disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Kalau intrinsik itu berarti dari mana? Dari dalam diri ya. Kalau ekstrinsik berarti dari luar. Nah, di sini disiplin positif merupakan salah satu cara untuk penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, maupun hukuman. Ada 3 poin penting pada kegiatan disiplin positif: sogokan, ancaman, maupun hukuman. Nanti kita mungkin lebih mendalami materi tentang ini. Nah, sebelum masuk ke inti dari disiplin positif, sebenarnya kebutuhan dasar manusia itu terbagi menjadi 5. Jadi yang pertama itu makan, minum, tempat tinggal, sandang, pangan, papan. Itu merupakan kebutuhan dasar bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang sesama manusia. Contohnya cari perhatian. Bapak Ibu mungkin ada yang merasa di kelas ada anak-anak yang caper. Bu guru, saya mau ini. Itu salah satu bentuk kalau anak itu membutuhkan kasih sayang. Kemudian ada juga penguasaan. Siswa ada yang ingin menang sendiri dan ingin merasa paling hebat. Apakah Bapak Ibu pernah menjumpainya? Dia merasa paling pintar dan merasa paling di kelas, wah saya bisa, saya paling pintar, saya paling jadi jagoan juara di kelas. Pernah nggih Bapak Ibu nggih? Itu adalah kebutuhan dasar manusia yang termasuk dalam penguasaan. Kemudian yang keempat, kebebasan atau freedom. Di sini siswa tidak ingin tertekan atau bebas atau merdeka. Kadang di kelas, apalagi yang mungkin kelas rendah, ada anak yang setelah mengerjakan soal dia berlari-larian. Itu karena mereka ingin merasa kebebasan mereka tidak dibatasi. Tapi ternyata Bapak Ibu guru, ayo Alvin duduk, karena dia mengganggu temannya. Boleh tidak apa-apa, tapi harus dengan cara yang baik sehingga tidak menimbulkan suatu hal yang dimana dia jadi ketakutan. Itu adalah kebebasan atau freedom. Kemudian yang kelima adalah kesenangan. Siswa ingin menemukan kesenangan dalam pembelajaran. Jadi ada beberapa anak yang mungkin sedikit merasa bosan ketika di dalam kelas. Jadi bagaimana caranya kita sebagai guru bisa menciptakan pembelajaran di kelas itu bisa lebih lebih hidup. Jadi siswa bisa merasakan pembelajaran yang menyenangkan dan bisa menikmati pembelajaran dengan baik.
Nah, ini yang tadi motivasi eksternal dan internal Bapak Ibu. Motivasi perilaku manusia, dorongan yang timbul pada diri sendiri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Di sini yang pertama motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya, murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Bapak Ibu pernah melihat ketika anak merasa takut, aduh saya nggak bawa topi ketika upacara, karena nanti kalau nggak bawa topi nanti dihukum di depan ketika pada saat upacara berlangsung. Itu termasuk motivasi eksternal. Karena kenapa? Karena yang dia rasakan ketika dia tidak membawa topi, nanti dia dihukum. Jadi bukan dari kesadaran dia sendiri. Okay? Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ini juga sama, motivasi eksternal. Mungkin ini boleh dikatakan ketika anak mendapatkan reward atau semacam penghargaan kelas. Jadi dia, Bapak Ibu misalkan mengajar, ketika mengajar nanti yang dapat mengerjakan soal ini Bu Guru kasih bintang. Jadi motivasi anak itu bukan karena dia ingin saya maju, berarti saya harus maju karena saya ingin mendapatkan bintang. Itu dari personil anak yang maju. Di lain pihak itu akan muncul cenderung rasa iri Bapak Ibu. Jadi anak yang tidak maju dan mendapatkan bintang, dia akan merasa iri dengan anak yang maju mendapatkan bintang atau mendapatkan reward dari Bapak Ibu guru. Ini juga salah satu contoh motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, murid melakukan disiplin karena sadar akan kebajikan dirinya. Nah ini sebenarnya tujuannya kita itu adalah motivasi internal ini Bapak Ibu. Mungkin akan sedikit susah ketika kita menerapkan secara nyata ya. Anak kok, wah saya belajar itu karena keinginan saya sendiri. Mungkin kita bisa boleh dikatakan mungkin sedikit susah deh. Kebanyakan anak belajar di rumah saja karena disuruh orang tua. Gimana? Nah ini menjadi PR buat kita. Bagaimana kita membuat anak itu melakukan sesuatu hal itu bukan karena motivasi eksternal. Kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Nah di sini konsep disiplin ada yang pertama hukuman dan penghargaan. Di sini pada materi konsep disiplin ini merupakan dua hal ini yang kita lihat di depan adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Kenapa kok gagal Bapak Ibu? Karena di sini hukuman itu yang pertama menyakitkan. Ketika anak mendapatkan hukuman itu ada rasa sakit pada diri siswa. Yang kedua itu tidak nyaman. Yang ketiga murid merasa takut. Terus selanjutnya juga memaksa. Dan murid menyembunyikan kesalahan serta murid menjadi rendah diri. Itu dari konsep disiplin tentang hukuman. Kemudian yang kedua adalah penghargaan. Di sini konsep disiplin penghargaan itu yang pertama tidak efektif karena cenderung mungkin akan muncul rasa iri dan rasa bangga yang boleh dikatakan jika nanti berlarut-larut anak itu akan menimbulkan rasa kesombongan. Kemudian merusak hubungan atau sifat iri, ini hampir sama. Kemudian juga mematikan kreativitas. Ada menghukum dengan sistem ranking, kemudian merampas hak menghargai dirinya. Selanjutnya ada konsep disiplin dengan identitas sukses Bapak Ibu. Di sini ada dua hal. Mungkin kalau konsekuensi itu tidak begitu asing ya di telinga Bapak Ibu, tapi di sini ada satu kata yang mungkin sedikit asing yaitu restitusi. Di sini yang pertama konsekuensi penguatan jangka pendek. Kemudian yang kedua, perlu monitoring berkelanjutan. Di sini ada stimulus dan respon. Jadi ada stimulus dari guru dan respon dari siswa. Kemudian murid juga harus menghormati peraturan.
kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Itu kalau bukan konsekuensi. Kemudian selanjutnya adalah restitusi. Di sini murid bertanggung jawab atas perilaku yang telah dilakukan. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Dan yang ketiga, murid lebih menghormati dirinya dan orang lain. Terus ada teori kontrol, di mana yang menjadi pemegang kontrol adalah dirinya sendiri. Jadi yang pemegang kontrol suatu kedisiplinan adalah diri sendiri, yaitu siswa tersebut. Dan yang terakhir, murid bersemangat memperbaiki dari kesalahan yang telah dia buat. Nah, di sini konsep disiplin pada pendekatan restitusi yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian ciri-ciri dari restitusi yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi kalau boleh dikatakan kalau menebus kesalahan itu kita masuknya ke hukuman nih Bapak Ibu. Jadi kalau restitusi bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan untuk menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Terus tawaran, di sini sifatnya menawarkan, bukan memaksa. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi anak melihat kesalahan apa yang dia perbuat dan apa yang harus anak tersebut berbuat untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kebutuhan dasar ada 5 nih Bapak Ibu. Jadi anak nanti akan mencari-cari apa kebutuhan dasar yang menjadikan tindakan tersebut dilakukan. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan. Dan yang terakhir, menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, ini perbedaan dari 3 hal. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh kasusnya adalah siswa sering tidak mengerjakan PR. Bentuk hukumannya, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Itu hukuman Bapak Ibu. Jadi hukuman itu lebih ke hal yang tidak berkaitan sama sekali dengan kesalahan yang murid tersebut buat. Padahal kesalahan muridnya adalah tidak mengerjakan PR, tapi dia dihukum untuk hormat bendera. Jadi hal yang diberikan kepada anak tersebut tidak berhubungan sama sekali dengan kesalahan yang murid tersebut lakukan. Itu hukuman ya. Kemudian yang kedua, konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Apakah ini berhubungan Bapak Ibu? Berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh siswa? Berhubungan. Jadi konsekuensi itu adalah bentuk mungkin kalau dikatakan itu hampir mirip hukuman. Tapi bedanya ketika hukuman itu yang diberikan adalah hal yang tidak berkaitan sama sekali dengan kesalahan yang murid tersebut lakukan. Tapi kalau konsekuensi itu ketika tidak mengerjakan PR, maka konsekuensinya mengerjakan PR saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali. Itu sama-sama akan memberikan efek, mungkin boleh dikatakan efek jerah nih Bapak Ibu. Maksud saya disuruh mengerjakan 3 kali sama Bu Guru, nanti kan kedepannya nanti dia tidak akan mengerjakan PR, maksudnya tidak mengerjakan PR lagi. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kemudian yang terakhir adalah restitusi. Di sini guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan kesalahannya. Jadi kalau restitusi itu lebih ke bahasanya dari hati ke hati antar guru. Nanti kita akan bahas ini ada 3 yang disebut tadi seperti pembahasannya di depan, itu segitiga restitusi.
Jadi ketika ada suatu masalah, ada tahapnya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi nanti nggak guru langsung menyalahkan, bukannya guru langsung memberikan seperti konsekuensi kamu kerjakan PR, tidak. Tapi kita bahasanya pembicaraan dari hati ke hati. Kenapa kamu kok tidak mengerjakan PR? Pasti anak punya alasan. Apa karena mati lampu, apa karena apa? Nah itu kita bahas, kita ulik dulu kenapa masalahnya apa. Nah ini menanyakan keyakinan kelas. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Begitu Bapak Ibu. Lanjut G. Nah di sini keyakinan kelas itu adalah mungkin boleh dikatakan sebagai sebuah peraturan. Tapi bedanya peraturan itu biasanya kalau peraturan sekolah itu dibuat oleh sekolah. Peraturan kelas biasanya dibuat oleh guru yang bersangkutan. Oke, buatan Bapak Ibu. Kalau keyakinan kelas itu adalah peraturan, sama peraturan. Tapi yang disepakati, yang awalnya itu dibentuk dan disepakati secara bersama-sama oleh siswa dan guru di kelas tersebut. Jadi misal datang saya tidak akan makan di dalam kelas, itu tidak langsung guru membuat peraturan siswa dilarang makan di kelas, bukan. Kalau keyakinan kelas berarti kita buat kesepakatan dulu dengan kelas, setelah itu baru kita sepakati. Jadi anak mengungkapkan unek-unek mereka ingin kelasnya seperti apa, mereka ingin kelasnya menjadi apa, itu adalah hasil dari kesepakatan. Nah, itu yang disebut dengan keyakinan kelas. Di sini ada dua Bapak Ibu. Yang pertama yaitu dari TK Dharma Wanita Persatuan. Itu kesepakatan kelasnya yang pertama, datang tepat waktu, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Yang sampingnya, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Menurut Bapak Ibu, dari yang tadi saya paparkan, yang merupakan keyakinan kelas itu yang mana Bapak Ibu? Jadi dua hal ini. Yang kanan apa kiri? Kanan apa kiri Bapak Ibu? Yang kanan, iya, yang kanan, iya benar sekali Bapak Ibu. Yang merupakan keyakinan kelas adalah yang kanan. Kalau yang kiri, berarti kanannya Bapak Ibu nggih? Kanannya Bapak Ibu, berarti yang ini. Kalau yang sebelah kiri itu lebih cenderung memaksa, nggih napa mboten? Dari kata-kata menjaga kebersihan, datang tepat waktu, itu seolah-olah memaksa siswa dan peraturan itu dibuat tidak bersama dengan siswa. Itu bukan keyakinan kelas Bapak Ibu. Sampai sini nggih, mungkin sakit membedakan nggih apa itu keyakinan kelas nggih. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, di sini kalau peraturan, ini perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Yang pertama, kalau peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya itu berarti rasa tanggung jawab. Jadi tanpa disuruh pun, ketika tidak ada tulisan kembalikan buku ke tempatnya, ketika anak mungkin di kelas Bapak Ibu mungkin ada yang tempatnya untuk pojok baca, itu bisa anak kan biasanya membaca. Nah itu dikembalikan ke tempatnya tanpa ada tulisan pun. Ketika anak sudah meyakini keyakinan kelas yang dibuat, dia akan merasakan tanggung jawabnya untuk mengembalikan buku ke tempatnya. Gitu Bapak Ibu. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Berarti keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Di sini keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Jadi keyakinan kelasnya lebih ke keselamatan atau menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Kalau kita guru SD mungkin
anak SD belum begitu paham tentang narkoba ya. Tapi tidak apa-apa, ini salah satu contoh. Itu keyakinan kelasnya berarti kesehatan atau mungkin menjaga kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Itu maksudnya keyakinan kelas menghormati orang lain atau bersabar. Gunakan masker. Keyakinan kelasnya kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini masih sering nih, jadi anak kelas 1 sampai kelas 6 masih berlarian. Itu termasuk keyakinan kelas keselamatan dan keamanan. Kita lanjut Bapak Ibu. Di sini tadi sudah saya paparkan tentang hukuman dan konsekuensi. Mungkin kita belajar bareng dari tindakan guru yang telah dilakukan itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Kita coba Bapak Ibu ya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Berarti dia mendapatkan tugas mencatat 100 kali dalam buku dan menuliskan saya tidak akan terlambat lagi. Kesalahannya adalah dia terlambat sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi? Insya Allah. Hukuman. Kata Pak Adi hukuman. Ada yang menjawab konsekuensi. Kita lihat Bapak Ibu. Ini termasuk hukuman Bapak Ibu. Karena kesalahannya terlambat ke sekolah. Tapi tugasnya menulis. Itu tidak berkaitan dengan kesalahan yang dia buat. Lanjut nomor 2 Bapak Ibu. Di sini ada lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Lari keliling lapangan karena terlambat hadir. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Oke, kita lihat coba. Iya, berarti Bapak Ibu sudah paham ya apa itu hukuman dan konsekuensi. Lanjut kita ke nomor 3. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman? Kita coba cek. Iya, hukuman. Sudah paham ini Bapak Ibu. Lanjut, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Iya, sekarang konsekuensi. Coba kita lihat. Iya, sudah benar semua ini Bapak Ibu, paham semua. Lanjut, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Membersihkan tumpahan karena menyenggol airnya tumpah, jadi dibersihkan. Itu konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Coba kita lihat. Iya, konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Ini sedikit membingungkan ya. Karena sepatu, kesalahannya sepatu dan dia melepas sepatu. Tidak memakai sepatu. Hukuman atau konsekuensi? Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Coba. Tadi dari paparan di atas sudah benar semua. Yang kelima, coba. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi. Ada yang bilang hukuman. Oke, kita lihat ya. Hukuman Bapak Ibu. Iya, karena ini kan kesalahannya tidak memakai sepatu hitam, tapi disuruh melepas. Ya. Lanjut. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman atau konsekuensi? PJOK. Pelajarannya PJOK. Kegiatannya lari mengelilingi lapangan. Kita lihat bersama ya. Konsekuensi. Kenapa kok konsekuensi? Iya, karena ada hubungannya pada mata pelajaran. Pelajarannya PJOK tentang olahraga dan dia
terlambat pada saat mau mengikuti pelajaran PJOK dan tugasnya adalah lari keliling lapangan. Kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Sudah paham ya? Tadi sudah hampir semua benar untuk membedakan hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini pada disiplin positif itu ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru Bapak Ibu. Jadi di sini kita sebagai guru itu ada 5 posisi kontrol. Yang pertama ada penghukum, ada pembuat orang merasa bersalah, ada teman. Berarti kita sebagai guru adalah sebagai teman, kemudian pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Di sini sebagai penghukum, guru lebih lebih sering mengatakan hukuman langsung kepada anak. Contohnya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Kalau kamu tidak memakai topi, nanti kamu push up. Itu adalah contoh guru sebagai posisi kontrol penghukum. Jadi hasilnya itu anak akan memberontak atau menyalahkan orang lain atau bahkan berbohong. Contohnya ketika di kelas mungkin ketika anak tidak mengerjakan PR, ketika ditanya dia lebih baik bilang bohong, saya sudah mengerjakan Bu. Karena kenapa? Karena ketika kita sebagai posisi penghukum, itu ketika anak tidak mengerjakan PR, anak itu akan dihukum. Jadi ketika dia merasakan ketakutan, dia akan berbohong untuk melindungi dirinya sendiri. Itu adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian dampak pada murid itu nanti akan mengulangi kesalahan. Karena kadang anak ketika tidak mengerjakan PR atau berbohong kepada gurunya, Pak Guru didapur sih gelem kok, ngeten. Jadi itu bisa diulangi lagi. Kemudian yang kedua, posisi kontrolnya adalah membuat orang merasa bersalah. Di sini yang biasa dikatakan oleh guru adalah kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Jadi gini, contohnya, kamu nggak kasihan sama ibu kalau kamu tidak mengerjakan tugas. Jadi ketika guru mengatakan seperti itu hal yang dirasakan anak adalah merasa bersalah. Misal, kamu nggak kasihan sama bu guru kalau kamu seperti itu terus, nanti bu guru ditegur sama bu kepala sekolah. Nah, jadi akhirnya timbul rasa bersalah dalam diri anak tersebut. Itulah posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Apa mungkin Bapak Ibu pernah melakukannya? Kalau penghukum mungkin pernah ya Bapak Ibu. Saya sendiri juga pernah melakukannya penghukum. Kalau membuat orang merasa bersalah, pernah deh. Itu adalah 2 posisi kontrol yang boleh dikatakan adalah posisi kontrol dengan identitas gagal Bapak Ibu. Jadi tidak merubah anak, tapi anak akan merasa ada yang merasa rendah diri atau mengulangi kesalahannya. Itu adalah posisi kontrol dengan identitas gagal. Kemudian ada posisi kontrol sebagai teman. Ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingin tidak ibu pernah bantu? Ingat tidak ibu pernah bantu. Jadi kita menganggap murid kita sendiri itu adalah teman. Jadi anak itu tidak malu-malu sama gurunya. Bu guru, saya mau apa gitu. Dia tidak malu-malu ketika berbicara dengan gurunya. Itu adalah contoh dari posisi kontrol sebagai teman. Tapi di sini efeknya adalah ketergantungan. Mungkin Bapak Ibu yang di kelas rendah itu kadang mungkin ada pertanyaan yang disampaikan berkali-kali. Bu guru, halaman pinten? Dia boten. Nah, ketika anak itu kok menanyakan bu guru halaman pinten, terus kita sebagai guru maju ke depan menemui anak tersebut, kemudian dibukakan halamannya, itu adalah salah satu bentuk ketergantungan siswa. Jadi siswa ketika pelajaran berikutnya dia akan bu guru halamannya pinten kayak gitu terus. Itu adalah
dampak dari posisi kontrol sebagai teman. Jadi anak lebih ketergantungan dengan gurunya. Gitu Bapak Ibu. Selanjutnya yang keempat itu adalah posisi kontrol pemantau ya Bapak Ibu. Jadi di sini lebih menekankan aturan apa yang disepakati. Seperti yang tadi saya jelaskan tentang keyakinan kelas. Jadi anak itu punya peraturan yang dia buat sendiri dan disepakati bersama. Nah, itulah yang akan jadi peraturan yang harus disepakati. Jadi guru hanya memantau. Misalkan di kelasnya itu menyepakati tidak akan makan di kelas. Jadi ketika ada anak yang makan di kelas, itu adalah anak dipanggil kemudian ditanya, apa peraturannya di kelas ini? Nah, anak itu menjawab, tidak boleh makan di kelas Bu Guru. Nah, lebih condong intinya ketika posisi kontrol pemantau itu adalah pedomannya peraturan yang disepakati. Kemudian di sini nanti efeknya siswa dapat menyesuaikan diri dan bila diawasi dia cenderung melaksanakan peraturan, tapi jika tidak anak tersebut akan melanggar peraturan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer. Ini boleh dikatakan adalah posisi kontrol yang terbaik dari 5 posisi kontrol. Nah, di sini guru itu menanyakan apa yang kita yakini sesuai dengan keyakinan kelas yang dibuat. Kemudian apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, di sini efek dari posisi kontrol sebagai manajer, ini anak akan menguatkan pribadi diri sendirinya. Berarti akan lebih boleh dikatakan pede atau mantap dengan apa yang dia rasakan. Lanjut Bapak Ibu ya, 5 posisi kontrol tadi dari penghubung, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Kita lanjutkan lagi. Nah, di sini ada yang namanya segitiga restitusi. Seperti yang tadi kita sudah bahas tentang restitusi. Di sini yang pertama adalah menstabilkan identitas Bapak Ibu. Jadi anak diberikan pertanyaan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi tidak semata-mata langsung menyalahkan murid. Itu adalah yang poin pertama dari segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Kemudian guru juga menanyakan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi tidak membuat rasa down pada siswa ketika dia melakukan kesalahan. Kemudian lanjut ke validasi kebutuhan. Dari bawah, nanti segitiganya seperti ini Bapak Ibu. Dari sini ke kiri, naik ke atas, baru ke bawah. Lanjut ke validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi tidak langsung menyalahkan, kamu tidak mengerjakan PR, itu tidak. Kita sebagai guru kalau ingin menerapkan segitiga restitusi itu yang pertama kita cari tahu dulu apa alasannya kenapa anak tersebut melakukan kesalahan tersebut. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian segitiga yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini kita kaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama-sama dengan anak. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Jadi keyakinan-keyakinan apa yang telah disepakati oleh kelas tersebut. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah menanyakan keyakinan. Ini untuk keyakinan kelas sudah pernah saya praktekkan, tapi mungkin belum berjalan secara maksimal. Jadi saya membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi setiap anak menuliskan aturan-aturan yang mungkin mereka anggap aturan tersebut harus dilakukan di kelas. Itu bermacam-macam Bapak Ibu menjawabnya. Ada yang tidak makan di kelas, ada yang saya akan datang tepat waktu, ada yang tidak akan membuli temannya. Itu mereka tuliskan seperti itu. Tapi kadang memang kenyataannya kalau kita lihat secara nyata memang masih ada beberapa anak yang melakukan hal tersebut. Tapi paling tidak ketika anak menuliskan hal tersebut
sesuai dengan apa yang dia rasakan, mungkin akan ada rasa bentuk tanggung jawab dari pribadinya masing-masing. Nah, ini tadi bentuk contoh dari segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Ini hal-hal yang bisa dikatakan oleh Bapak Ibu ketika boleh dikatakan menginterogasi ketika anak tersebut melakukan kesalahan. Contohnya, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi tidak seolah-olah kita langsung menyalahkan anak. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah membuat kesalahan. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini adalah contoh-contoh pertanyaan ketika anak berbuat salah dengan posisi segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Kemudian selanjutnya adalah validasi kebutuhan. Jadi ada beberapa yang bisa ditanyakan oleh Bapak Ibu kepada siswa tersebut. Yang pertama, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Itu contohnya. Kemudian, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kemudian, apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain atau yang baru. Kemudian, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Dan yang terakhir, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Itu adalah contoh pertanyaan-pertanyaan yang bisa disampaikan Bapak Ibu guru terkait validasi kebutuhan pada segitiga restitusi. Selanjutnya, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi di sini yang boleh Bapak Ibu berikan pertanyaan kepada anak, itu yang pertama, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi di sini anak seperti mengontrol dirinya sendiri, Bapak Ibu. Jadi, oh, aku kudu piye? Oh, aku kudu pripun? Dan di sini ada salah satu video, Bapak Ibu. Mungkin belum videonya belum boleh dikatakan belum sempurna atau masih belajar. Tapi ini bisa untuk sharing. Bisa buat mungkin sedikit referensi dari Bapak Ibu ketika anak melakukan kesalahan di kelas.
semua orang memang punya kesalahan dan kita juga harus berusaha agar bisa menjadi lebih baik. Kira-kira apa yang bisa terlambat pasti punya alasan kan? Alasannya kenapa? Mungkin terlalu bahwa dia tadi Ainul bilang kalau Ainul terlambat sekolah karena terlambat karena itu terlalu sekarang belum makanya kira-kira yang dilakukan Ainul melarikan pasien untuk bukan seperti itu. Mengerti kalau Ainul dengan keyakinan keras. Ainul masih ingat keyakinan keras bisa apa saja? Kira-kira Ainul mau menjadi yang lebih baik lagi. Kira-kira apa yang akan dilakukan Ainul agar tidak terlambat? Berarti kalau ingin menemukan waktu harus ibunya tidak bisa terlambat. Sekarang guru mau tanya lagi tadi sesuai dengan kelas yang sudah kita sepakati. Rangkaian yang sudah tadi Ainul gunakan akan mau datang tepat waktu itu mau dimulai jam 8. Nanti malam ini harus diikuti awal tidak terlambat dulu dan tidak terlambat ke sekolah. Nanti berharap hanya ini bisa lebih baik lagi, tidak mengulangi terlambat ke sekolah lagi, dan nanti kedepannya ini bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih bertanggung jawab. Ya, terima kasih. Sampai jumpa. Itu tadi salah satu contoh video penerapan segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi pada intinya guru tidak boleh menyalahkan anak terutama di depan teman-temannya Bapak Ibu. Jadi intinya kita sebagai guru jangan menyalahkan anak ketika berhadapan dengan teman-teman di kelas. Itu adalah satu hal yang membuat mungkin nanti anaknya akan jadi minder atau rendah diri dari anak tersebut. Itu salah satu penerapan tentang segitiga restitusi Bapak Ibu. Kemudian di sini dalam menerapkan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu tadi pemaparan yang dapat sampaikan Bapak Ibu. SD Komuni 6 sekolahnya nyaman dan bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Apabila ada tutur kata yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu guru semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar, tergerak, bergerak, menggerakkan. Baik, terima kasih Bu Korea Delina Fitriani atas materi yang tadi disampaikan. Setelah ini kita akan ada tanya jawab. Silakan untuk Bapak Ibu guru yang mau bertanya. Baik, silakan Pak. Ya, bisa kembali ke slide yang segitiga restitusi. Iya bisa Pak, sebentar. Yang ini ya Pak ya? Iya. Cek. Ya, dalam penerapan segitiga restitusi ini, apakah penerapannya ini harus urut seperti yang tadi disampaikan atau
bisa lompat-lompat. Ya, terima kasih Pak Andi atas pertanyaannya. Tadi tentang penerapan segitiga restitusi, apakah harus berurutan nih Bapak Ibu? Di sini urutannya sebenarnya kalau kita sesuai urutan, yang pertama adalah menstabilkan identitas, baru kita validasi kebutuhan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi pertanyaan Pak Andi yang telah disampaikan, sebenarnya segitiga restitusi itu boleh dilakukan tidak urut Pak. Malah boleh juga dari ketiga aspek ini ada salah satu yang tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Karena penerapan segitiga restitusi mungkin kita untuk anak SD sedikit susah nih, karena anak SD itu masih pikirannya ketika ditanya masih boleh dikatakan jawabannya belum berpikir secara abstrak. Jadi apa jawabannya itu mungkin ketika ditanya alasannya apa dia menjawab, tapi ketika ditanya lagi cara yang lebih efektif itu seperti apa, dia belum bisa membayangkan Bapak Ibu. Mungkin akan lebih tepatnya kalau segitiga restitusi ini ketika ingin melaksanakan secara berurutan itu dilaksanakan pada kelas yang sudah menengah ke atas. Jadi dari SMP, SMA itu sudah bagus. Tapi kita di SD juga bisa melakukannya dan bisa dilakukan tidak urut. Misalkan kita langsung menanyakan alasan, itu boleh. Tanyakan alasannya dulu, baru kita kembali lagi. Oh, alasannya ini nggak apa-apa. Setiap orang pasti punya kesalahan, itu sudah masuk ke menstabilkan identitas. Jadi intinya penerapan segitiga restitusi tidak harus dilaksanakan secara urut. Begitu Pak Andi. Ya, terima kasih. Sudah puas dengan jawabannya Pak? Ya, Iya, terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Pak Andi atas pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan lagi Bapak Ibu guru yang lain? Sudah cukup. Baik Bapak Ibu, kita cukupkan nggih. Jadi kesimpulan pada hari ini kita tadi belajar tentang pembelajaran berdiferensi, kemudian kita juga tadi belajar tentang membedakan antara hukuman dan konsekuensi dan segitiga restitusi. Kita tutup kegiatan pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.